Oke, hari ini kita dapat problem di mana ada laptop Acer Aspire 4736 ada masalah dengan layarnya. Coba kita lihat permasalahannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di layar LCD-nya ada garis, ya. Kemudian dari layarnya sendiri pun terlihat bahwa warnanya sudah tidak bagus lagi. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki layar ini dengan cara mengganti dengan unit yang baru. Nah, ini dia. Nah, untuk layarnya kita bisa menggunakan produksi dari Evo, gitu ya. Evo dan jenisnya adalah 40 pin. Tuh. Oke, langsung saja mungkin kita perbaiki. Kita singkirkan dulu. Pertama memang kita tidak perlu membuka semua bodinya karena kita hanya akan membongkar bagian dari cangkang LCD-nya. Jadi kita hanya akan membongkar bagian sini, kemudian bagian ini saja. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Baru dibuka itu. Baik, Lantai dulu. untuk mempermudah, tadi saya sudah melepas beberapa baut. Kalau teman bisa lihat, baut yang saya lepas adalah bagian ini, bagian sini. Tadi bagaimana cara melepasnya, saya tutup dulu. Kemudian dari bawah saya ambil skupnya seperti ini, kecil. Dan skupnya sendiri memang ada lapisan karetnya. Kalian harus membuka dulu bagaimana karetnya, kemudian akan menemukan skup lainnya. Gitu. Oke, setelah kedua skupnya dilepas, kalian bisa melepasnya kedua bagian ini. Nah, seperti ini penampakannya. Kemudian yang kedua, setelah melepas bagian ini, kalian harus melepas bagian dashboardnya, dashboard ini. Caranya adalah di bawahnya, di bawah baterai, kalian bisa melepas beberapa baut kecil seperti ini, ya, yang digunakan untuk memperkuat bagian ini. Setelah kalian melepas bautnya, kalian bisa melepasnya dengan cara menariknya ke atas. Nah, kalau kalian perhatikan, isinya ada 2 baut untuk merekatkan bodi ini. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Seharusnya ada 4 karena yang 2 sudah patah, kemungkinan karena memang faktor usia. Seperti itu. Nah, kita akan menemui bagian seperti ini. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita melepaskan beberapa baut atau beberapa skrup yang ada di sini, ya, yang semuanya dilapisi oleh lapisan karet pelindung. Seperti itu. Gunakan saja obeng yang berbentuk pipih seperti ini untuk memudahkan kalian melepas karetnya.
Baik, kalian perhatikan di sini ada 4 skrup ya. Kemudian di sini juga ada lagi, ada 2, tapi bedanya kalau tadi ini dilapisi oleh karet, ini dilapisi oleh semacam plastik pelindung gitu. Sama, kita melepasnya. Semua untuk skrupnya sudah kelihatan semua. Oke, nah itu kita ganti skrupnya. Oke, seperti ini ya. Sip. Kita mulai melepas dulu skrup yang ada di bawah. Untuk mengganti LCD memang tidak diperlukan untuk membongkar semua. Untuk mempermudah, memang seharusnya kita harus mencopot dulu bagian engselnya. Tapi karena kita ingin mencari efisien waktu, maka tidak perlu dilakukan itu, karena kalau harus mencopot engsel ini kita harus membongkar bodinya dulu, terutama karena di sini ada kabel ini ada kabel wifi, kemudian ada kabel LDFS yang tersambung dengan bodi. Oke, sudah kita ambil semua. Sekarang bisa kita, bagaimana cara membukanya? Cara membukanya adalah kita tarik dari bagian dalam LCD. Kalau biasanya kita mencongkel dari samping, kita lebih mudah mencongkelnya dari dalam seperti ini. Oke, kita sudah mencopot frame-nya, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masih menemukan LCD-nya masih terpasang dengan besi engselnya. Kita harus mencopot bagian yang ada di samping dahulu. Ada 3 baut di sini, kemudian di sini juga ada 3 baut. Kita coba saja langsung. Karena ini merupakan seri laptop atau notebook lama, maka masih menggunakan layar LCD, belum menggunakan layar LED, dan ukurannya pun masih tebal. Untuk laptop-laptop keluaran sekarang biasanya sudah menggunakan layar tipe LED, kemudian ketebalannya pun lebih tipis daripada ini. Baik, untuk semua skrupnya sudah kita ambil.
Lalu kita tinggal tarik. Nah, kemudian jangan lupa kita melepas kabel LDFS ya, LDFS 40 pin. Kita lepas terlebih dahulu, hati-hati. Oke, setelah kita lepas, kita menggantinya dengan, kita lihat dulu, lihat kotor memang ya. Kemudian kita ganti dengan LCD yang baru yang sudah kita persiapkan tadi, seperti ini, masih terbungkus rapi dengan plastiknya. Dan untuk LCD yang lama tadi, Acer memang biasa menggunakan merek Samsung. Nah, kalau kita perhatikan merek yang digunakan adalah merek Samsung. Sedangkan untuk penggantinya tadi, saya sengaja menggunakan merek Evo. Nah, biasanya distributor menyediakan merek Samsung dan merek LG, tapi untuk beberapa bulan ini merek LG dan merek Samsung sulit ditemukan. Seperti itu. Kita lepas saja pembungkus plastiknya. Oke. Sip. Kita sudah dapatkan LCD yang bagus. Jangan lupa kita pasangkan kabel LDFS-nya ya. Kita pasangkan kabel LDFS-nya lagi. Pastikan kabel LDFS terpasang dengan rapi dan semua pinnya menancap dengan baik. Kemudian kita kembalikan posisi dudukan tadi sesuai dengan rangkanya. Sebelum kita memasang bautnya, sebaiknya kita coba terlebih dahulu bagaimana kondisi layar yang sudah kita pasang. Bentar. Oke. Kita coba. Ya. LCD-nya berjalan dengan baik. Untuk garisnya tadi sudah tidak timbul lagi ya, karena memang kalau kita perhatikan tadi bukan perangkat dari laptopnya yang bermasalah, tapi dari perangkat LCD-nya. Seperti itu. Oke, semua berjalan dengan baik. Kita matikan lagi. Kita akan pasang untuk bautnya, tapi kita matikan dulu perangkat. Jadi teman-teman kalau ingin mengganti layar LCD Acer Aspire 4736 tidak perlu untuk membongkar seluruh bodi, apalagi melepas engsel, karena kita cukup melepas frame dari LCD-nya. Kemudian sebelum itu kita melepas dulu dashboard dari laptopnya, kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita lepaskan frame, dan kita langsung bisa memasang LCD atau mereplace LCD dengan yang baru. Karena kalau kita lihat ada space ini, yang bisa kita gunakan untuk memasang ataupun membongkar
baut-baut yang ada di sini. Baik, sembari kita menunggu layar mati, kita pasang saja bautnya. Pastikan baut semua terpasang dengan baik, jangan sampai ada baut yang posisinya tidak pas, karena nanti akan mengganggu fungsi dari dudukan engsel. Sebelah sini sudah, kemudian sebelah sini. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih jauh atau ingin melihat review perangkat lain selain Acer ini, teman-teman bisa kunjungi blog kami di https://jembatansutra.blogspot.com. Oh, maaf, ralat sedikit .co.id ya. Jadi di sana ada beberapa review-review saya. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube saya. Di sini ada juga review. Yang terbaru adalah review tentang headset Xiaomi Hosai. Jadi teman-teman nanti bisa melihat langsung bagaimana review saya. Oke, setelah semua terpasang bautnya, kita pasang dulu frame yang kita lepas tadi. Oke, perhatikan kabel-kabel ini, jangan sampai kabelnya tidak pas. Oke. Tekan semua bagian yang tadi kita buka. Oke. Sip. Lalu kita pasang lagi beberapa baut tadi yang kita lepas dari layar. Pastikan semua terpasang dengan baik.
pastikan frame terpasang dengan kencang ya, agar tidak ada space atau sela nanti di antara framenya. Baik, kalau sudah semua baut kita pasang, kita tutup lagi semua dengan karet-karet atau seal pelindung tadi. Kita tutup rapi karena karet ini juga berfungsi untuk pelindung layar kalau kita paham. Jadi seperti bumper ya, bumper karet. Oke, sama pasang kurang 2, pertama yang sebelah sini. Satu lagi sebelah sini. Oke, baik. Oh, jatuh. Bentar. Baik, semua sudah terpasang. Kemudian kita pasang lagi dashboard ya, yang ada tombol powernya. Kita pasang lagi di tempatnya. Kita pastikan semuanya terpasang dengan rapi. Jangan sampai ada space. Baik, semua sudah terpasang. Kita tutup. Kita pasang lagi dua bagian tadi yang ada di samping. Oke, kita balik. Nah, tadi bagian-bagian baut yang tadi dipasang, kita rangkai kembali. Ada 2 tadi yang menggunakan karet. 1 ya, ini kita pasang. Kemudian satunya kita pasang juga sebelah sini. Sudah, kita tutup lagi dengan seal karetnya. Oke, kita tutup lagi seal dengan karetnya juga satu. Kemudian kita baut lagi. Seperti kita tahu tadi ada beberapa baut yang memang untuk dudukannya sudah rusak. Ya, dudukannya sudah rusak. Jadi tidak memungkinkan untuk dipasang lagi. Cukup. Baik. Tombol ini coba kita pasang. Atau tidak bisa.
sini. Ya. Baik. Ya, ada satu yang tersisa. Namun dari sini dudukannya memang rusak, jadi tidak bisa dipasang baut lagi. Oke, kemudian kita pasang baterai. Nah, sekarang kita coba bagaimana hasil dari LCD yang sudah kita pasang barusan. Kita lihat. Oke. Ya. Untuk problem tadi yang ada di LCD lama sudah hilang. Ya. Itu saja mungkin tips dari saya. Silahkan kalian ikuti Facebook, YouTube saya. Di sana juga ada beberapa tutorial untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Begitu saja, cukup sekian. Terima kasih.